Halo semuanya, tetap di sini. Dan di sini saya barusan membeli alat yang buat menurunkan arus listrik DC. Ini namanya dimmer controller DC 5 ampere ya. Ya sekitar 90 watt lah kalau 5 ampere. Atau variabel PWM motor speed atau LED. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Variabel controller menggunakan gelombang PWM ya, atau pulse width modulation. Modul ini dapat mengatur duty cycle dari 5 sampai 100% dari tegangan inputnya. Nah, ini kan ada tegangan input di sini. Nah, ini tegangan input ya, 1,5 volt sampai 35 volt, tergantung presentasi duty cycle ya. Perubahan ini diatur dengan potensiometer. Ini potensiometernya, ini ada on off nya di sini. Nah, ini bisa dengar ya bunyi ya, klik-klik kayak gitu. Jadi bisa untuk memutuskan arus listrik, ada saklarnya. Ini bisa dipakai untuk mengatur penerangan LED ya. Ntar saya akan buktikan buat mengatur penerangan lampu gitu. Terus mengatur kecepatan motor DC. Saya juga akan mempraktekkan dengan menggunakan motor DC kayak gini ya. Ini motor variator. Sedangkan ini nanti akan digunakan juga buat membuktikan kecepatan dari motor listrik DC. Juga bisa digunakan buat aplikasi robotik dan perangkat-perangkat lainnya. Alat ini saya beli di toko online dengan harga 26.000. Ongkos kirimnya itu sendiri ya. Kalau ongkos kirimnya itu saya beli waktu itu 17.000. Ini sangat ringan, kecil ya. Nanti teman-teman bisa ditempatin di ya tempat-tempat yang kecil. Contohnya tempat ini nih. Nanti bisa ditempatin di sini karena ini sangat kecil banget. Nanti bisa dimasukin buat ya buat biar aman lah. Kalau takutnya kan kalau ditaruh yang sembarangan, ini nanti kena besi atau kena apa ya, ini bisa konslet jadinya. Jadi lebih aman ditaruh di tempat yang seperti kayak gini. Nanti tinggal dilubangin, terus ini nanti dicopot, ini copot kayak gini. Terus ini juga sama dilubangin buat kabel. Terus nanti setelah dilubangin nanti ditutup. Nah, kayak gini kan jadi aman ya. Gitu. Saya akan membuktikan untuk menurunkan motor listrik dan lampu ya. Ayo saksikan videonya. Saya akan buktikan ya dengan menggunakan adaptor casan HP. Ini yang 2 ampere atau 1 ampere lah. Yang buat kecil-kecil sih nggak apa-apa pakai yang 5 ampere. Terus dan menggunakan kabel data casan HP ini. Pertama ini kabel data. Karena ini menggunakan kabel data ya kan, ini input ya. Jadinya ini nanti masukannya ke volt plus dan volt min. Ini 1,5 sampai 35 volt ya. Ini yang merah, ini merah dimasukkan ke plus, sedangkan yang hitam ini dimasukkan ke min ini. Dan ini bautnya ini kecil ya, jadi menggunakan baut yang kecil juga. Ini saya lepasin dulu menggunakan baut yang kecil. Ini plus atau min ini bisa ya di sini.
jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik ini biasanya malah IC nya itu kebakar. Ini pastikan udah kencang. Terus yang ini buat motor, saya akan mencoba dengan motor ini pakai karet buat tanda ya, biar pemutarannya itu tahu lah. Ini kalau ini motor ini kebalik juga nggak apa-apa ya, min buat plus buat min, tapi saya akan pasang sesuai plus minnya aja deh, cari aman. Pastikan kuat ya yang ditarik, terus jangan sampai ada kabel rambut yang menempel di sana sini, ini bisa konsleting. Sekarang saya mau colokin ini adaptornya di sini, terus ini di keadaan off ya, terus saya colokin di sini pakai kabel data. Nah, terus saya putar ini. Nah, ini ada lampu LED-nya yang merah ya ini. Terus nah, ini mutarnya segini. Ini dalam keadaan segini ya. Ini 5 volt. Tapi mutarnya segini udah agak kencang ya. Sedangkan di sini motor listriknya itu mempunyai 9 volt ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, saya putar lebih kencang, ini lebih kencang, saya putar lagi ke atas, nambahin arus listrik, sedangkan ini lebih kencang, terus saya putar lagi dan putar lagi. Oh, ini lebih kencang kayak gini teman-teman. Dan ini bisa saya matikan, tuh bisa mati, nyalain lagi, tuh segini muternya. Kalau memiliki kipas angin DC ya, ini bisa diatur pakai alat ini, atau buat mobil-mobilan atau motor-motoran atau robotik itu bisa menggunakan alat ini. Itu lebih kencang. Ini adalah dinamo motor DC variator. Ini bedanya itu di sini ya. Ini itu setengah doang. Ini bekas setik PS. Nah, saya akan mencoba
menggunakan dinamo ini. Nyalain, ini merah dan ini berputar. Saya naikkan dan ini ya, ini bergetar, tangan saya jadi bergetar, jadi kayak nggak kuat buat megang. Saya turunin dulu. Oke, sekarang saya akan menurunkan keterangan dari cahaya lampu ini. Ini lampu motor di depannya, ini lampu motor LED yang ini, sedangkan ini yang bukan LED, seperti ini bentuknya. Nanti saya akan turunkan pakai alat ini dengan adaptor 12 volt ini ya, karena lampunya itu 12 volt, jadi saya menggunakan adaptor 12 volt. Saya akan mencoba menggunakan lampu depan motor ini ya, ini lampu biasa bukan lampu LED. Terus saya nyalain ininya. Nah, ini tegangan 12 volt DC, ini nyalanya segini teman-teman. Terus saya naikkan lagi ini potensionya, terus nyalanya segini, terus saya nyalain lagi. Nah, ini nyalanya cukup terang dan saya naikkan lagi potensionya. Nah, ini lebih terang. Ini sangat ternyata tadi mengeluarkan asap ya di sininya, jadi saya segera langsung diturunin. Mungkin terlalu panas karena ini 12 volt. Biasanya kan kalau lampu kayak gini kan lampu depan motor itu ya enggak 12 volt maksimal. Dan saya akan mencoba pakai lampu LED. Sekarang saya akan mencobanya dengan menggunakan lampu LED depan motor. Ini lampunya kayak gini, ini keadaan mati, ini dalam tegangan arus listrik 12 volt DC. Saya nyalakan. Nah, ini pertama klik itu nyalanya segini, terus saya geser ke atas potensionya, terus nyala terang. Ini tambah terang banget, terang banget. Ini baru setengah ya, ini baru setengah udah terang kayak gini. Saya nyala atasin, ini lebih terang banget. Saya turunin, ini setengah. Saya turunin. Nah, dalam keadaan 5% 12 volt ini buat lampu LED nyalanya sini. Saya akan matikan lampunya aja. Ini cocok buat lampu LED. Sekarang saya akan membuat tempat dimmer ini ya, biar aman. Pertama cari tempat buat dimmer ini ya. Ini karena saya punyanya
botol bekas kayak gini, jadi saya menggunakan ini, padahal ini terlalu besar ya, sedangkan ini kan kecil. Kalau teman-teman punya yang lebih kecil terus pas sama ini, ya mendingan pakai itu. Saya akan contohin pakai yang ini. Ini pertama diukur dulu kedalamannya di sini, kira-kira potensio itu lurusnya di mana gitu. Kalau lurusnya sebelah sini, tengah sini, ya berarti kita harus dilubangin di sebelah sini ya. Terus ini di belakangnya buat kabel. Ini dua boleh ya, sebelah sini sama sebelah sini. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.